Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita pada malam hari ini senantiasa masih diberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan serta keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini saya Ustadz Dhani Effendi kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu Bapak Haji Fahrul Riza Amari. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, salam praktisi. Sehat. Alhamdulillah. Oke, ini pertemuan yang ketiga kalinya Bapak Haji Fahrul Riza datang ke studio kami di As-Syafaat Channel, dan kita juga diliput oleh YouTube Riza Manise. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, pembahasan pada malam hari ini yaitu berupa wewangian. Jadi banyak fenomena-fenomena wewangian itu, apakah ittiba mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau hanya sekedar ikut-ikutan saja untuk para orang-orang yang awam kepada entah itu habaib, entah itu spiritual, supranatural, dan lain sebagainya yang suka memakai wewangi-wewangian. Baik pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada ahlinya, pakarnya, yaitu Abah Riza. Bah, ini gimana tanggapannya Abah mengenai wewangian-wewangian yang sekarang banyak bermunculan di kalangan masyarakat ini? Alhamdulillah, baik saudaraku Ustadz Dhani yang dirahmati oleh Allah dan juga pecinta atau yang selalu mendukung dari channel kami Riza Manise. Pada kesempatan malam ini kita berjumpa lagi, yaitu tentang bukhur ya, wewangian gitu ya Ustadz Dhani ya. Sebagaimana ini di depan kita ini ada Wewangian. apa ini? Wangi-wangian ya. Nah, seperti ini Ustadz. Kalau kita membahas tentang wewangian ya, ini sebenarnya bukan asal kita ikut-ikutan ya, karena Nabi Muhammad SAW sendiri suka dengan wewangian ya, baik wewangian harum-haruman yang wangi di rumah ataupun untuk yang kita tempelkan pada tubuh kita, itu sangat disukai oleh beliau Rasulullah SAW, sehingga sampai turun temurun para sahabat, tabi'in sampai dengan para ulama-ulama modern sekarang ini, dari para habaib juga akhirnya ketika melakukan sholawatan atau sebuah
istighosah dan lain sebagainya, ya, itu selalu menghadirkan mewangian di dalam majelis atau forum yang ada di kajian-kajian mereka, seperti itu, karena mereka mencontoh pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Sadani. Jadi seperti itu. Oke, kalau gitu apakah ada dalil atau hukumnya, Pak, kita memakai wewangian itu, Pak? Untuk dalil sendiri sudah jelas bahwasanya ada satu riwayat hadis disebutkan, yang mana artinya sebutkan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai bau wangi, ya, dan menyukai minyak wangi, dan beliau pun sering memakai wangi-wangian, baik di dalam tubuhnya untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Ada seorang sahabat, ya, yaitu yang bernama Muhammad ibnu Ali, berkata, saya bertanya pada Aisyah, ya, kepada istri beliau Rasulullah, apakah Rasulullah memakai parfum atau wangi-wangian? Apa jawab dari beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha? Yaitu dia berkata, ya, parfum yang digunakan seorang pria. Parfum apa itu yang digunakan oleh Nabi? Ada dua jenis, yaitu misik dan amber atau kasturi lah bahasanya, seperti itu. Seperti itu Sadani. Jadi kalau kita bahas wangian itu memang sudah jelas ada contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri memerintahkan untuk selalu memakai wewangian, Pak. Ya, seperti itu. Betul. Kalau untuk hukumnya itu yang terjadi yaitu hukumnya mubah. Apa itu mubah, Sadani? Yaitu diperbolehkan. Karena hukumnya mubah, ada contoh dari Nabi besar Muhammad SAW, akan jatuhnya yaitu sunnah. Kalau kita mengerjakan, mendapat pahala sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita nggak suka mewangian, ya tidak apa-apa, ya, seperti itu. Itu Sadani keterangannya. Terus apakah ada perbedaan sendiri, Pak, mengenai jenis-jenis wewangian, entah itu yang dimaksud bukhur atau kemenyan atau dupa? Oh, ini dupa yang diikuti Kanjeng Nabi, oh ini bukan, atau gimana, Pak? Oh, itu ya. Kalau untuk penjelasan tentang bukhur sendiri atau wewangian, ya, itu tentu ada yang berbeda-beda, Ustaz, ya. Jadi wangi-wangi yang sukai Kanjeng Nabi yaitu dia, kalau bukhur sendiri yaitu jenisnya seperti kayu, ya, kayu-kayu dari pohon-pohon gaharu, seperti itu yang disukai, ya. Atau bukhur sendiri itu apa sih? Yaitu potongan-potongan kayu, yaitu diambil dari bahasa Arab bukhur, ya, yaitu potongan-potongan kecil dari kayu beraromakan satu keharuman, harum aromanya, atau campuran bahan-bahan tradisional alami dengan bahan utama yaitu kayu, seperti itu, Ustaz. Jadi contoh kayu gaharu, ya, direndam dalam minyak wangi dan dicampur dengan bahan-bahan alami lainnya, atau kayu cendana, seperti itu, minyak jadi minyak harum bau bunga atau cendana, seperti itu. Jadi untuk berapa kayu yang dipakai untuk bukhur tadi, ada juga kayak dari jenis kayu yang dibuat untuk menyan, ya, jenis kayu yang dibuat untuk menyan, harum-haruman kemenyan itu biasanya dibuat untuk apa namanya, dupa, ya. Ada yang dari melati, seperti itu, mawar dan lain sebagainya, itu biasanya dipakai untuk harum-haruman, seperti itu, Ustaz Dani. Kalau dupa sendiri atau menyan sendiri itu biasanya dari kayu pohon damar, itu kayu pohon damar. Jadi untuk kemenyan sendiri biasanya dipakai untuk itu, seperti itu. Intinya sama-sama dari kayu, Bang, ya?
sama-sama dari kayu pepohonan, tapi jenisnya tentu yang berbeda. Seperti itu. Apakah dengan membakar buhur, dupa atau kemenyan tadi itu bisa dikatakan syirik, Pak? Nah, ini saya kasih contoh, Sadani ya. Jadi kalau kita kadang melihat orang, seorang spiritual atau siapapun dia, ketika kita menilai seseorang, kalau memang tidak tahu ilmunya, jangan mudah-mudah mengatakan syirik. Nah ini tidak boleh ya. Karena tidak semuanya yang dia lakukan oleh seseorang itu akhirnya jatuhnya syirik. Kenapa? Semua itu tergantung pada innamal a'malu bin niat. Dengan niatnya. Ketika ada orang membakar dupa seperti ini ya, nanti dikira kita mengundang setan, syirik dan lain sebagainya. Semua kembali pada niatnya masing-masing. Seperti itu Ustaz. Jadi nggak bisa kita menghukumi seseorang ketika dia membakar dupa terus berarti orang itu melakukan kesyirikan. Enggak seperti itu. Kita lihat dulu apa tujuannya dia. Kalau kita membakar dupa di dalam rumah hanya untuk tujuannya untuk mewangian, untuk wangi rumahnya biar harum, seperti itu tidak ada masalah. Kecuali nah ini bakar dupa seperti ini, selesai itu kita mendatangkan yaitu makhluk-makhluk berupa jin. Mbah, monggo datang ke Serawuh ke sini. Saya mohon untuk petunjuknya, kasih nomor besok yang keluar apa. Jadi seperti itu. Ya. Itu namanya syirik. Kita memohon kepada, meyakini ada kekuatan di balik kekuatan Allah yang akan memberikan rezeki. Padahal Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki padahal Allah. Tapi kalau kita tujuannya kita bakar dupa, datangkan jin ataupun sejenisnya untuk minta petunjuk agar keluar apa, nomor berapa dan sebagainya, itulah yang dinamakan syirik kepada Allah. Seperti itu saja. Baik, seperti itu. Dan gini Bang, apakah dupa dan lain sebagainya tadi itu bisa menjadi sarana atau media untuk mengundang jin, Bang? Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Ya. Memang semuanya itu tergantung niat agar kita tidak jatuh pada kesyirikan. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui sebagai edukasi pembelajaran, bahwasanya kita memakai dupa-dupa seperti ini, kita tambahkan, ya kita campur seperti ini. Kadang orang awam tidak tahu bahwasanya hal-hal seperti ini juga bisa mendatangkan jin. Ya. Mereka suka juga dengan wangian. Apakah mereka makan ini? Iya. Ada satu cerita, ya, seorang indigo, katanya. Ada seorang indigo itu dia duduk bersama kita, ya. Ketika kita membakar dupa seperti ini, itu dia melihat ada sejenis dari alam kegaiban, yaitu berupa jin itu yang kayak kera. Mereka mulai datang tanpa harus kita undang, mereka sudah mencium bau seperti ini, mereka juga senang. Akhirnya datang, ikut merasakan wanginya yang kita bakar seperti ini. Jadi mereka ya menikmati seperti itu, ya. Apalagi kalau kita tidak tahu jenis-jenis, tahu-tahu untuk mewangian kita memakai kemenyan, itu lebih dahsyat lagi untuk mengundangnya, kesukaannya dari jin, yaitu kemenyan. Jadi bagaimana kita, alangkah baiknya untuk menghindari itu harus tahu tujuannya, harus tahu apa yang kita lakukan seperti itu. Paham saja nih? Iya, paham. Seperti itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau semakin orang itu suka dengan bakar-bakar buhur. Ada, saya kemarin punya pasien. Setiap hari pagi hari dia bakar buhur seperti ini, ya.
dia juga punya kotaan seperti ini, dia bakar, dia senang. Nanti siang sedikit jam 11 bakar lagi dengan harumnya seperti ini, dihirup. Saya bilang sama pasien saya, kalau bisa dihindari. Dia tidak percaya kalau hal-hal seperti ini akan dapat kesukaannya jin itu sendiri. Akhirnya saya membuktikan itu. Saya buktikan kepada mereka bahwasanya apa yang saya omongkan itu menjadikan hukum, dan itu saya bisa membuktikan. Akhirnya apa? Ketika saya buktikan, saya ambil Yosua, ya, punya saya, yang Yosua itu memang jin tidak suka, ada jenisnya. Ada Yosua yang jin suka, ada Yosua yang jin tidak suka dengan. Akhirnya saya buktikan, saya nyalakan. Apa yang terjadi? Yaitu si pasien ini mulai pusing. Setelah pusing, dia ya mulai agak mual. Setelah mual, habis itu dia ingin menyalakan dupa punya dia sendiri. Saya larang, nggak usah. Akhirnya saya lihat mulai ada gerakan-gerakan yang tidak wajar pada diri pasien tadi. Akhirnya kita keluarkan hal yang negatif yang mengganggu dia selama ini. Akhirnya dia mengakui bahwasanya dupa yang sering dia hirup setiap pagi, sore, sampai malam, itulah dia menyukai itu. Kenapa? Karena di dalam diri dia ini terdapat jin yang ada menguasai dalam diri dia. Dia ikut menikmatinya. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik, kalau memang tidak tahu ilmunya dalam membakar dupa, jangan coba-coba ikut-ikutan membakar dupa. Gitu. Nah, baik Pak, ini sangat menarik. Ilmu yang seperti apa Pak? Kira-kira membakar dupa sehingga tidak mendatangkan makhluk-makhluk goib, bangsa sebangsa jin dan lain sebagainya. Apakah ada ilmu tertentu? Ada. Kita tahu dulu jenis dari apa yang kita bakar. Jenis dupa apa yang kita bakar. Itu tidak perlu orang spiritual atau ilmu yang tinggi, tidak perlu tahu. Yang penting, oh ini jenisnya, kalau yang pakai dupa ini jin itu suka, kalau yang pakai dupa ini jin tidak suka. Ada seperti itu. Kalau saya pribadi biasanya pakai jenis dupa yang melati itu, ya, bau melati, lavender, ya, seperti itu. Jadi itu tidak suka. Tapi kalau sudah dupa yang kawi dan sejenisnya, itu sukanya bukan main. Dan saya punya pengalaman di tempat saya, suatu saat saya bakar dupa yang jenisnya kawi seperti itu. Yang datang siapa? Yaitu kuntilanak. Senang dia dikasih makan itu. Tapi besok saya membuktikan, saya bakar yang jenisnya melati. Apa? Dia tetap datang, tapi dia minta aku njaluk sing iku po. Ojo sing iki, ojo sing tak bakar iki. Aku njaluk sing iku kaya wingi. Saya bilang nggak usah, Kade. Nah, ini pembuktian bahwasanya kita jangan asal ikut-ikutan. Memang itu sunnah Rasul wewangian, tapi sunnah Rasul yang bagaimana yang harus kita pelajari lebih dalam. Seperti itu. Tidak semuanya moro-moro menyan kita hidupkan sunnah Rasul, kita sholawatan, baik sholawatnya, ya, acara-acaranya baik, tapi cara kita ini bisa mendatangkan hal-hal yang negatif pada diri kita akhirnya. Seperti itu. Jadi Ustaz. Baik. Jadi inilah tadi penjelasan dari Abah Riza mengenai dupa, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan jangan sampai kita ikut-ikutan membakar dupa, kemenyan, Yosua, bukur, apapun itu, walaupun itu berlabel Arab gitu. Ya. Atau alasannya ikut wangan, ikuti sunnah Rasul, benar sunnahnya, nggak salah. Tetapi ilmu yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Seperti itu.
Jadi seperti itu. Pengetahuan- Kalau yang pengetahuan tentang- dibakar oleh habaib itu, Pak? Itu insya Allah kalau memang itu habaib ataupun kiai itu mereka tahu mana yang harusnya mereka bakar. Yang masalahnya sekarang orang awam taunya seperti ini, itu bakar Baunya enak. itu enak, apa bukurnya enak. Jenisnya tetap bukur wangian dari pohon, tapi jenisnya ada yang berbeda-beda. Itu yang mereka tidak tahu. Makanya kadang kita Seperti ke itu. rumahnya habaib, beliau itu membakar wewangian, Buhur, membakar ya. buhur, tapi terkadang kita sendiri nggak suka wanginya, Pak. Tapi seperti itu ya, kita Seperti sendiri itu. nggak suka wewangiannya itu, wanginya kok terlalu nyenggerak atau apa. Nggak enak. Padahal si habaib sendiri tahu bahwa ini yang mendatangkan sunnah Rasul itu Sunnah tadi. Rasul, bukan malah mendatangkan Jin dan sebagainya. sejenisnya seperti itu. Jadi- memang berbeda-beda Ustaz. Jadi jangan dilihat dari harumnya, enak atau tidaknya kepada kita, tetapi Harus bisa membedakan. harus bisa membedakan. Nah, mana yang dipakai seharusnya untuk wangian, mana yang harus ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan. Jadi Seperti harus tahu ilmunya, intinya seperti itu pemirsa. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita, Pak. Ya. Maaf, kita nggak bisa lama-lama untuk mengobrol karena durasi waktu, masih banyak acara ini Abah Fahru Riza, dan ini sangat luar biasa sudah mampir ke studio kami di As-Syafaat Gubeng Masjid Surabaya. Terima kasih Abah Fahru Riza, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala, amin, amin. serta kita tetap ittiba derek mengikuti sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, wabarakatuh. rahayu, rahayu. Terima kasih, Pak.